Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP PGRI Karadenan yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Mari kita perhatikan, saksikan bersama video pembelajaran berikut ini. Sekarang perhatikan gambar berikut. Jika monumen ini merupakan titik acuan, kita akan mencari koordinat masing-masing bagian daerah-daerah ini nih. Yang pertama yang akan kita cari adalah kampus. Kampus itu koordinatnya berapa sih? Perhatikan ya. Dari monumen ini kita tarik ke kiri ada 3 dan turun 1. Artinya koordinatnya adalah -3, -1. Lalu kita akan cari masjid nih. Posisinya masjid ada di mana? 1, 2, 3. Lalu dia naik 3. Artinya -3,3. Kemudian kita lihat gereja itu posisinya ada di koordinat berapa? Lihat dari sini dia ke kanan 1 dan naik 3. Berarti koordinatnya adalah 1,3. Lalu kita ke kantor pos. Kantor pos itu koordinatnya adalah 1, 2, 3, 4, lalu naik 2, jadi 4,2. Kemudian taman nih, taman ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, kemudian turun 1, berarti 5,-1. Nah, yang paling atas ini adalah SMP Tarakanita. SMP Tarakanita itu ada di posisi mana? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu naik 3. Maka koordinat SMP Tarakanita adalah 7,3. Begitu. Kemudian perhatikan contoh berikut. Ini sudah ada dinah-dinah lokasinya nih. Kemudian kita akan menentukan koordinat-koordinatnya itu berapa. Dilihat. Sekolah 1 itu -2, -2 karena posisinya ada di sebelah kiri dan di bawah. Kemudian pos polisi -3,1. Nah, kalian bisa lihat nih satu-satu bagiannya. Sekarang yang akan kita lihat adalah kuadrannya nih. Kuadran 1 itu ada di bagian sini. Ini namanya kuadran 1, di mana X dan Y-nya sama-sama positif. Kemudian ini adalah kuadran 2, di mana yang negatif adalah X-nya. Kemudian ini adalah kuadran 3, X dan Y-nya sama-sama negatif. Dan terakhir adalah kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif, begitu. Mulai belajarnya. Diagram kartesius adalah diagram yang memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y vertikal. Kedua sumbu tersebut saling memotong tegak lurus di titik 0. Sedangkan koordinat kartesius menunjukkan posisi suatu titik berdasarkan jaraknya terhadap sumbu X dan Y. Koordinat tersebut dituliskan dengan titik X, Y. Ada 4 kuadran dalam diagram kartesius, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yuk kita coba menentukan koordinat suatu titik. Contoh pada titik A. Titik A berjarak 6 satuan ke kanan dari 0 dan 4 satuan ke atas dari 0, sehingga koordinatnya 6,4. Keduanya positif ya, kanan positif, atas positif. Selanjutnya lihat titik C. Titik C berjarak 7 satuan ke kiri dari 0 dan 2 satuan ke bawah dari 0, sehingga koordinatnya -7, -2. Ke kanan dan ke atas positif, ke bawah dan ke kiri negatif. Yuk kita coba mengerjakan latihan soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Lihat titik K. Titik K terletak di titik koordinat -3, -3 ke kiri dan ke bawah. Jadi yang salah adalah yang C. Kenapa? Karena jarak titik K terhadap sumbu Y adalah -3. Soal berikutnya. Gambarlah titik A, B, C, dan D pada koordinat kartesius. Buat dulu sumbunya ya adik-adik, kalau bisa ada buku perpetak akan lebih baik lagi karena memudahkan. Setelah kalian tentukan titik-titiknya, lalu kalian akan dengan mudah bisa tahu yang mana ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Contoh, misalkan titik C. Titik C itu 2,8, berarti 2 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Nah, kita dapat titik C di situ ya. Berikutnya kita coba titik B. Titik B itu -3,6, berarti 3 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Setelah kita peroleh semua titiknya,
Kita sudah tahu di awal tadi ya, kuadran 1 berarti C, kuadran 2B, kuadran 3D, dan kuadran 4 adalah titik A. Soal yang berikutnya adalah bagaimana menentukan koordinat terhadap suatu titik acuan. Seperti pada soal berikut ini, kita diminta menentukan koordinat titik H terhadap titik C. Berarti yang menjadi acuan adalah titik C. Kita gunakan rumus untuk menentukan koordinat yang baru, itu adalah X yang lama. Jika mencari X, itu berarti X yang lama dikurangi dengan titik X acuan. Mencari titik Y berarti Y yang lama dikurangi dengan Y acuan. Kita masukkan angkanya, 6 dikurangi min 4 sama dengan 10, min 5 dikurangi 4 sama dengan min 9. Berarti koordinat yang baru adalah 10, minus 9. 10 satuan ke kanan, 9 satuan ke bawah. Soal berikutnya, tentukanlah koordinat titik E terhadap titik B. Berarti yang jadi acuan adalah titik B ya. Masih menggunakan rumus yang sama, kita langsung masukkan saja angkanya. X-nya berarti min 3 dikurangin 4 sama dengan min 7. Kemudian Y-nya adalah min 3 dikurangin min 3 sama dengan minus 6. Koordinat yang baru adalah minus 7, minus 6. Soal selanjutnya, jika koordinat titik A 2,3, B adalah min 3,3, titik D adalah 2, min 2, tentukanlah koordinat titik C agar terbentuk bangun persegi. Nah, kita tentukan jarak antara D dengan A 5 satuan, A dan B 5 satuan, berarti B ke C juga 5 satuan. Kenapa? Karena persegi memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Berarti jawabannya C, minus 3, minus 2.